Pemirsa, hari ini Rabu 27 Desember 2023, tepatnya pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, sedang berlangsung kegiatan pelepasan mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin gelombang 111. Kegiatan ini bertempat di Baruga AP Petarani Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Usai melewati serangkaian pembekalan, Universitas Hasanuddin kini kembali melepas mahasiswa kuliah kerja nyata gelombang 111 yang diselenggarakan oleh Pusat Kuliah Kerja Nyata PKKN Universitas Hasanuddin. Harapan kami sebagai pimpinan Universitas Hasanuddin selalu yang juga diharapkan oleh Bapak Rektor bahwa mahasiswa KKN ini adalah mahasiswa Unhas yang luar biasa. Mereka sudah memiliki keilmuan di bidangnya masing-masing dan mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga kami berharap kehadiran mereka di tengah masyarakat bisa memberikan dampak yang luar biasa, sehingga betul-betul masyarakat merasakan kehadiran dari mahasiswa Unhas di tengah masyarakat yang bisa memberi solusi, bisa memberi ide-ide untuk memberikan dampak yang bisa masyarakat langsung rasakan dan terima manfaatnya. Acara pelepasan ini berlangsung di Baruga Andi Pangerang Petarani pada Rabu 27 Desember 2023. Selaku Wakil Rektor 1 Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBMK, yang sekaligus secara resmi melepas mahasiswa KKN yang ditandai dengan penyerahan jas alma mater. Dalam acara ini juga turut hadir sejumlah tamu penting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi target kita sebagai DPK itu sudah dibicarakan dan ditentukan sebelumnya. Jadi ada beberapa output yang kita ingin capai dari kegiatan KKN gelombang 111 ini. Jadi pertama tentu saja adalah bahwa mahasiswa bisa menjadi bagian aktif dari KKN ini, terutama bagaimana bisa mereka menginspirasi tempat di mana mereka akan ditempatkan nantinya. Kedua, mahasiswa juga diharapkan setelah menyelesaikan proses KKN ini tentu saja ada beberapa output yang mereka akan hasilkan. Di antaranya misalnya mereka akan menghasilkan jurnal yang tentu saja baik bermanfaat bagi mereka maupun bagi Universitas Hasanuddin. Juga mereka akan melakukan semacam expo untuk menampilkan produk-produk dari proses ber-KKN mereka selama berada di lokasi. Nah, harapan pencapaiannya, Pak? Harapan kita ya semoga bisa berhasil dengan maksimal, terutama bahwa mereka bisa diterima dengan baik dan tentu saja bisa memberikan edukasi maupun inspirasi bagi masyarakat yang ada di lokasi masing-masing. Tentu saja selain itu ya ada beberapa output yang kita harapkan mahasiswa bisa laksanakan dengan baik. Pertama tadi mengenai jurnal, mengenai seminar, mereka juga akan menampilkan hasil-hasil karya mereka dalam seminar nasional, dan tentu saja ada juga produk-produk yang akan ditampilkan di dalam expo pada saat setelah selesainya kegiatan ber-KKN ini. KKN gelombang 111 akan berlangsung dari tanggal 28 Desember hingga 10 Februari dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.280 yang tersebar di 8 kabupaten dengan 42 dosen pembimbing. Ya, terima kasih. Jadi secara teknis hari ini kita pelepasan ini adalah bagian dari beberapa tahapan-tahapan teknis pelaksanaan KKN. Dimulai di kurang lebih bulan Oktober ya, itu pendaftaran di fakultas, kemudian lanjut dengan pendaftaran secara online yang disiapkan oleh pengelola KKN. Kemudian beberapa pertemuan termasuk dengan pembekalan umum dan pertemuan-pertemuan dengan DPK, dalam hal ini dosen pendamping dengan mahasiswa berdasarkan tematik-tematik dan lokasi yang telah dibangun. Kemudian hari ini tahapan selanjutnya itu pelepasan. Kemudian besok secara teknis kita antar mahasiswa kita ke lokasi berdasarkan pembagian tematik dan lokasi yang dituju di beberapa kabupaten kota. 1.280 mahasiswa didampingi 42 dosen pendamping akan menempati kurang lebih 8 kabupaten kota dengan beberapa tematik-tematik.
Selanjutnya pemberangkatan mulai tanggal 28 besok dan itu akan berakhir kurang tanggal 10 Februari. Ini juga tidak terlepas dari kita menyiasati waktu karena bertepatan dengan Pilpres 2024. Kita tidak berharap bahwa keberadaan mahasiswa KKN di lokasi-lokasi KKN nantinya itu mengganggu secara administratif kegiatan-kegiatan yang ada di kaitannya dengan pelaksanaan Pilpres. Jadi atas komunikasi diskusi yang begitu intensif, akhirnya kita putuskan sebelum memasuki masa jeda ataupun masa masa jeda antara tanggal 11 sampai tanggal 13 KKN ataupun mahasiswa KKN UNAS itu akan kita tarik. Jadi kita tidak berharap kegiatan KKN itu bersentuhan langsung dengan Pilpres ya, karena kita tidak menginginkan ataupun mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin secara teknis seperti itu berproses selama 45 hari kerja, kemudian teknis selanjutnya adalah administrasi pelaporan dan penilaian oleh tim dosen pendamping berdasarkan hasil kegiatan di lokasi masing-masing. Saya kira seperti itu. KKN merupakan bagian dari mata kuliah berbasis pengabdian kepada masyarakat dan merupakan wadah yang memberikan pengalaman dan menguasai berbagai pembelajaran kepada mahasiswa di tengah kehidupan masyarakat. Kenapa saya memilih untuk mengikuti KKN? Karena di dalam perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian. Dan kita sudah dapat dua, yaitu pengabdian, yang pertama pendidikan dan yang kedua itu penelitian. Selanjutnya itu di KKN ini kita bisa menerapkan pengabdian itu sendiri. Oke, terus keahlian atau keterampilan apa yang ingin dikembangkan selama proses KKN ini? Untuk keterampilan atau keahlian yang ingin saya kembangkan pribadi itu kebetulan juga bisa desain grafis dan mengambil tematik pengembangan produk lokal, dan insya Allah nanti di sana ingin mengembangkan, yaitu berkaitan dengan pengembangan produk lokal itu sendiri, kayak desain, misalkan desain produk atau bagaimana. Kebetulan juga saya punya bisnis dan di situ juga insya Allah nanti di situ akan menerapkan ilmu tersebut, di situ akan mengembangkan ilmu tersebut di pengabdian nanti saya. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Disi Ayu Anggrenovi Ariski dari program studi sosiologi. Dalam pelaksanaan nantinya, mahasiswa KKN Unhas gelombang 111 ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dari berbagai sektor di masyarakat, serta melanjutkan semangat kepedulian sosial yang telah terbangun selama program KKN. Salsabila Muhammad Mundar melaporkan.